kelas ke-10. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aliska Faiza. Nama saya Mira Kansawina. Nama saya Iskandar Antani Kaudora. Nama saya Agus Raffi Rabani. Nama saya Rizky Jono. Nama saya Rizky Ramadan. Nama saya Bapak Berarti. Nah, di sini kami akan memberitahu bagaimana cara membuat yogurt dengan bioteknologi konvensional. Selamat menonton teman-teman. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara, prinsip, atau teknologi tertentu. Jenis-jenis bioteknologi. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Karakteristik atau ciri-ciri bioteknologi konvensional diantaranya adalah: yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh. Yang kedua, memanfaatkan cara atau prinsip yang alami, umumnya menggunakan prinsip fermentasi. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Yang keempat, tidak memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Dan yang terakhir adalah skala produksi kecil dan biaya yang digunakan relatif lebih murah. Selanjutnya ada bioteknologi modern. Karakteristik atau ciri-ciri bioteknologi modern diantaranya adalah: yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian tertentu saja. Yang kedua, memanfaatkan cara atau prinsip yang modern atau lebih canggih, yaitu berupa rekayasa genetika. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan canggih dan modern. Yang keempat, memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Dan yang terakhir adalah skala produksi umumnya lebih besar dan dengan biaya yang relatif mahal. Contoh bioteknologi konvensional adalah yogurt. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 1000 ml susu segar plain. Kemudian kita siapkan bibit Greek yogurt plain atau rasa tawar dengan berat kurang lebih 80 gram. Selanjutnya alat-alat yang digunakan yaitu panci, sendok makan, alat pengaduk, gelas ukur, alat untuk menghangatkan susu seperti teko, alat pemanas yaitu kompor, dan juga termos air. Cara pembuatannya yaitu siapkan panci yang diisi dengan air, lalu direbus sampai hangat. Lalu sterilkan sendok makan, teko, alat pengaduk, dan gelas ukur. Masukkan susu full cream ke dalam panci, lalu dihangatkan. Jangan lupa gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kemudian pindahkan susu ke dalam teko. Kalau kita atur cahayanya akan terlihat uapnya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita diamkan susunya. Turunkan dulu suhunya sampai hangat kuku atau seperti kita membuat susu bayi. Selanjutnya kita masukkan bibit yogurtnya yang plain atau tawar ukuran 80 gram sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Gunakan juga wadah yang berbentuk runcing ujungnya untuk memudahkan kita dalam memasukkan air susunya ke dalam termos. Selanjutnya kita masukkan susunya ke dalam termos. Masukkan secara perlahan, jangan sampai terciprat di bibir mulut termosnya. Karena nanti kalau ada cipratannya itu akan bau amis ya yogurtnya. Dan di sini kita juga menggunakan termos karena agar suhunya tetap terjaga atau stabil. Kemudian kita tutup sampai rapat termosnya, jangan sampai ada yang keluar udaranya. Kemudian kita diamkan selama 12-18 jam. Terus kita masukin ke dalam toples atau tempat makan seperti ini ya. Nah, ini udah kita diemin selama 18 jam. Akan kita lihat lagi gimana hasilnya. Ternyata hasilnya kental banget dan creamy. Kemudian kita diemin di dalam kulkas kurang lebih 7 jam. Ini yang sudah kita simpan selama 7 jam. Kita lihat bagaimana teksturnya.
Ternyata teksturnya lebih kental ya teman-teman. Dan untuk masa simpannya, yogurt ini tahan sampai 3 mingguan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membandingkan yogurt yang asli dengan yogurt yang sudah dicampurkan dengan nutrisari blewah. Dan inilah hasil yang telah dicampur nutrisari blewah. Sekian presentasi video dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.